Pada tanggal 15 Agustus 1945, Laksamana Tadashi Maeda memberitahu kepada Subarjo bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat ke tentara sekutu. Laksamana Maeda kemudian memerintahkan Nishijima untuk mencari Soekarno dan Hatta. Hei Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Kun Seikan kepada Jenderal Nishimura. Soekarno kemudian meminta Jepang untuk memenuhi janjinya, tapi ternyata Nishimura mengingkari janjinya. Apa? Kalian sudah janji Jenderal Nishimura? Kalau begitu, jangan menghalangi kerja PPKI Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Maeda. Gunanya membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak dapat bergantung dengan pihak Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Soekarno kemudian meminta izin kepada Maeda untuk meminjam rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Kemudian Soekarno, Mohatta, dan Subarjo menuju meja makan rumah Maeda. Bagaimana kita menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Para anggota PETA menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau wakil. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Buat seperti ini saja. Aklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Setuju. Minta bantuan dari Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Muhammad Ibnu Sayuti Melik pun mengetiknya menggunakan mesin tik. Saat proses pengetikan naskah, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempo diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta pengubahan tulisan bulan dan hari. Karena jika teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Saat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati telah menjahit bendera merah putih pada Oktober 1944. Pada usia 21 tahun dan sedang mengandung anak pertama, Ibu Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangan di ruang tamu rumahnya untuk dikibarkan di acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini Menyatakan kemerdekaan Indonesia. menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Jakarta,
17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Usai pembacaan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling mengucapkan selamat. Mendengar riuh di bagian rumahnya, Maida pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Selamat atas kemerdekaan Indonesia. Saya turut berbahagia mendengar berita ini. Tak lupa akan jasanya yang menyediakan ruang persiapan kemerdekaan, Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih pada Maida dan segera meninggalkan rumah perwiranya. Kami juga turut berterima kasih sebanyak-banyaknya karena engkau telah menyediakan ruangan ini untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Benar, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas jasa Anda. Tanpa menyia-nyiakan waktu, BM Diah segera memperbanyak naskah proklamasi dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Domei menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Kami, maaf jika ada salah. Terima kasih.